Selamat pagi Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota di Jakarta. Selamat Jumat Barokah untuk kawan-kawan semua. Pagi ini kami berada di Kota Medan, Ibu Kota Sumatera Utara. Kita akan bincang-bincang tentang politik. Semoga ini menjadi sumbangsih Tribun Network untuk pendidikan demokrasi di Indonesia. Tribuners, saya sedang bersama tokoh pemuka masyarakat yang pernah menjabat Wali Kota Medan 2010-2013 dan sekarang Dewan Pakar Partai Nasdem wilayah Sumatera Utara dan juga calon anggota legislatif untuk DPR RI dari Dapil Sumut 1. Beliau adalah Bang Rahutman Harahap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Bang, apa sekarang kesibukan atau kegiatan Bang? Ya, kesibukan sekarang di samping kegiatan sosial, ya kegiatan bagaimana kita mensosialisasikan Partai Nasdem ini di masyarakat, memberikan keyakinan. Ada satu istilah yang saya kembangkan adalah bring trust, mengembalikan kepercayaan rakyat kepada partai. Ini sedang saya gaungkan supaya masyarakat tahu, karena kita sadar masyarakat sekarang ini jangankan kepada partai, kepada pemerintah juga sudah mulai kurang kepercayaannya. Maka ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa ke depan bangsa ini akan ada perubahan. Baik. Sebelum jauh ke sana, panjang kita politik nanti akan banyak di sana Bang. Yeah. Abang sekarang udah kepala 6, kelihatan masih awet muda. Apa rahasianya itu? Rahasianya saya banyak bersyukur. Bersyukur ya, saya banyak bersyukur. Saya banyak bersyukur. Artinya pikiran tidak terlalu banyak dibebani oleh pikiran-pikiran yang lain karena tidak bersyukur gitu ya. Sekarang banyak bersyukur ya. Saya banyak bersyukur karena insya Allah anak-anak udah selesai semua. Dan sudah punya cucu. Saya tinggal berdua sama ibu, ya saya kira menikmati hidup lah. Baik, bersyukur ya. Bang Rahutman, abang baru saja menyelenggarakan satu event turnamen sepak bola, yakni Edi Rahmayadi Cup, di mana itu mempertemukan klub-klub sepak bola, dan hari Rabu kemarin finalnya PSMS keluar sebagai juara. Apa tujuan dari pelaksanaan event ini Bang? Tujuan pelaksanaan event ini di samping dalam rangka merayakan 17 Agustus, tapi juga lebih daripada itu kita kan pramusim, mempersiapkan para kesebelasan kita yang masuk ke Liga 2, yaitu PSMS, PSDS dan Sada Sumatera FC, dan tentu Liga 3 yaitu Labura Hebat. Itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan hasilnya semalam, yang kita syukurkan kepada Tuhan adalah bahwa selama berlangsungnya turnamen berjalan dengan baik dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saya kira itu luar biasa. Jadi untuk semacam pramusim, membuat pemanasan lah ya. Tiga klub dari Indonesia, dari Sumut tadi, PSMS, PS Deli Serdang dan Sada Sumut untuk masuk ke Liga 2 ya. Dan sekaligus barangkali memberi hiburan kepada masyarakat pas 17-an ya, nuansa 17-an ya. Ya. Bang, kita ke politik. Ini kan masa-masa tahun politik ya. Kita tahu dari KPU sudah keluar daftar calon sementara. Abang juga masuk di dalamnya tentu. Tentu ya, dapat. Saya di dalam, kalau insya Allah nomor 4 dari Nasdem Sumut 1. Nomor urut 4 untuk dapil. Untuk dapil 1 Sumut 1. Untuk ke Jakarta ya. Ya, Jakarta, DPR RI. Bang, sebagai caleg, bagaimana abang melihat nomor urut 1, 2, 3 itu masih sangat signifikan nggak sih? Apakah harus nomor urut 1
nomor 2 yang paling besar peluangnya masuk ke DPR, atau boleh juga seperti apa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Orang melihat ketokohan seseorang. Oke. Seperti yang saya sampaikan pernah, bahwa masyarakat ini, jangankan Pak Surya Paloh juga mengatakan hilangnya kepercayaan pemerintah, masyarakat kepada pemerintah, apalagi kepada partai politik. Maka perlu ada diciptakan bagaimana kita mengembalikan kepercayaan rakyat. Berintegrasi itu saya gaungkan itu ke masyarakat, supaya masyarakat bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat itu baik kepada partai politik, tentunya bukan kepada partai, termasuk kepada tokoh-tokoh yang akan dipilih di situ. Saya masih di nomor urut tadi. Dengan demikian, kalaupun Abang Rahutman nomor 4, yakin ya bisa mengambil kepercayaan masyarakat? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Tadi menyangkut kepercayaan masyarakat. Program apa saja yang Abang lakukan sehingga masyarakat percaya ke parpol, terutama Nasdem? Saya hanya bekerja, saya hanya ketemu, saya hanya berdialog dengan masyarakat. Saya tidak pernah buat janji-janji kepada masyarakat. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa Partai Nasdem ini adalah partai restorasi, partai perubahan. Yang kita harapkan kalau Nasdem nanti menang, maka akan ada perubahan, terjadinya kesetaraan di antara masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kan tergantung siapa yang memegang kekuasaan. Nah, itu yang kita harapkan. Justru karena itu di masyarakat kita tanamkan bagaimana Pak Anies akan membawa misi itu ke depan sebagai pemimpin yang amanah dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang Dasar itu, dalam rangka menciptakan keadilan, kesetaraan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Abang tadi sebut berdialog. Berdialog kayak apa yang Abang Rahut melakukan? Apakah sering berkunjung ke pengajian, berkunjung ke masyarakat, atau seperti apa? Berkunjung ke pengajian, berdialog dengan mahasiswa, berdialog dengan tokoh-tokoh politik, berdialog dengan semua lapisan masyarakat, pedagang dan sebagainya. Saya selalu terbuka, kapan saja diundang saya siap narasumber, baik di kalangan akademisi dan lain sebagainya. Baik, juga disinggung tadi bahwa Nasdem ini mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Sejauh ini di Sumatera Utara sudah sejauh apa untuk kampanye untuk Pak Anies? Sudah berapa kali ke Sumatera? Saya sudah berapa kali, dia baru sekali datang. Waktu itu karena saya pernah menjawab politik lapangan. Wah, luar biasa, hampir tidak bisa dikendalikan masyarakat itu. Antusiasme tanpa dikasih, tanpa apa-apa, mereka datang rindu dengan Pak Anies sepanjang bandara, seperti luar biasa. Ya, dia menunjukkan bahwa kecintaan rakyat itu, sehingga muncullah relawan di mana-mana yang mendukung Pak Anies. Dan saya sudah keliling di Sumut 1, ke pinggiran-pinggiran dari Serdang, Sergei tebing tinggi, bagaimana orang simpatinya kepada Anies Baswedan. Tinggi ya? Ya, tinggi luar biasa. Dan saya sudah berikan komentar 2 kali wawancara bahwa saya punya target 65% Anies di Sumatera Utara. 65%? Saya bertanggung jawab untuk itu. Dan Abang punya optimisme untuk itu? Saya sangat optimis. Apa yang Abang lihat sehingga bisa memperkirakan 65%? Karena itu tadi kah antusiasme warga kah? Karena masyarakat antusias. Kalau kita bicara di masyarakat, tidak bicara Anies, kita nggak laku ngomong sekarang. Hanya bicara kita Pak Anies jadi presiden, orang nggak simpati sama kita. Ya. Jadi yang dijual Nasdem dan kunjungan-kunjungan Abang ke lapangan ternyata adalah Anies presiden. Anies presiden. Kemudian gini, kekuatan kekuatan positif. Ya, kekuatan kita para kader Nasdem ini harus terus kita pacu. Dalam arti kata, kita harus membangun bagaimana hubungan baik dengan masyarakat, membangun jembatan hati itulah dengan masyarakat. Saya tidak pernah janji-janji dengan masyarakat. Kalau saya jadi ini, nggak pernah. Jadi wali kota pun saya tidak pernah berjanji dengan masyarakat. Hanya bagaimana supaya ke depan bangsa ini baik. Itu aja kok. Ini bersamaan dengan Pilpres akan ada juga Pileg serentak 14 Februari 2024 atau 178 hari dari besok. Sekarang berarti 179 hari. Dalam konteks DPW Nasdem di Sumut, seberapa siap Nasdem menghadapi Pileg? Sangat siap. Nasdem dengan moto Sumut juara. Gitu ya? Sumut juara. Sumut juara ya? Kita berharap Sumatera Utara, DPD Sumatera Utara nanti akan bisa kita, paling minimal kita akan bisa capai 18 kursi di samping daerah-daerah lain. 18 kursi ya? 18 kursi. Itu udah target kita itu. Juara. Sumut juara dengan simbol kita.
itu ada semua juara. Biasanya untuk mencapai juara di pemilu ada beberapa hal. Satu, ya kan kegiatan parpol, tokoh presiden, kemudian caleg-caleg yang diusulkan. Siapa caleg unggulan Nasdem? Ya caleg-caleg ini kan udah pilihan dari masing-masing daerah. Misalnya ini kan ada berapa dapil untuk Sumatera Utara. Kalau nggak salah saya 9 dapil ya, 9 dapil itu. Dan juga dari DPRD di kabupaten kota itu kita seleksi habis. Kita selecting habis mereka, dan kita baru-baru ini telah didatangi oleh Bapak Ketua Umum dalam rangka orientasi bakal calon legislatif untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa memang alam sudah berpihak kepada kita. Ini yang harus kita kejar itu. Alam ini bagaimana? Harus kita isi dengan kerja keras, harus banyak turun, banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi partai menginstruksikan kepada caleg harus turun ya. Turun. Jangan main-main, turun. Dengar hati rakyat itu apa. Komunikasikan apa yang bisa kita bantu. Harus begitu. Jadi tolong kita hindarkan, karena Nasdem adalah partai yang non mahar. Sampai materi pun dibayar oleh partai. Untuk itu mari kita minta kepada para calon untuk bisa bekerja maksimal, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa Nasdem ke depan akan mampu membawa perubahan. Itu yang penting. Baik. Bang, saya masih di soal pemilu. KPU mengatakan bahwa pemilu 2024 sekitar 60 juta pemilih atau 33% itu adalah kaum muda milenial. 33% itu sangat menentukan. Biasanya anak muda ini kan agak malas berpolitik. Tapi kalau ada tokoh idolanya di sana, dia akan bela terus. Betul. Atau kalau ada program yang membuat mereka senang, menguntungkan mereka, akan bela terus. Apa yang dilakukan Nasdem dan Bang Rahutman untuk anak-anak muda ini? Saya kira yang saya lakukan adalah pertemuan-pertemuan dengan kalangan mahasiswa. Baik UMSU, baik dengan BEM. Saya dekat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara. Dengan kelompok-kelompok kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya selalu dukung kegiatan-kegiatan mereka. Itu yang kita lakukan. Kita berikan pemahaman kepada mereka. Bagaimana ke depan kalau kalian tidak berpartisipasi, mendorong mereka untuk nanti ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Saya khawatir, kita harapkan kalau Anies jadi calon presiden, maka jumlah pemilih akan bertambah. Itu yang kita harapkan. Kalau bertambah jumlah pemilih, maka perolehan kursi akan bisa meningkat. Ya, itu dia. Jadi berkomunikasi ya, berinteraksi dengan generasi muda ya, dari kalangan mahasiswa ya. Apakah seperti kemarin menyelenggarakan turnamen bola juga bagian dari program untuk meraih kedekatan dengan anak muda? Saya kira secara langsung tidak. Cuma kan supporter bilang, terima kasih Pak Rahutman, dari support yang banyak itu. Saya kira hal-hal biasa aja. Nggak ada apa-apa. Bang, sorry saya kilas balik. Tadi Abang menyebut bahwa Abang akan memberi kepercayaan kepada masyarakat dan saya tidak berjanji. Tentu masyarakat tidak lupa bahwa Abang juga pernah bersangkut dengan hukum. Bagaimana Abang menjelaskan bahwa kita tahu memang kasus Abang masuk ke rutan itu 2013-2014. Tapi kasusnya 2005. Entah kemana itu. Lalu kemudian yang ini bebas murni. Dari Mahkamah. Kasus kedua yang center point. Bagaimana menjelaskan itu? Begini, kasus pertama itu 2017 sudah habis. Karena waktu itu saya kena 5 tahun, saya PK. Jadi 4 tahun, 2012 saya udah kembali seharusnya. Udah lebih 5 tahun, 6 tahun udah lebih. 7 tahun hampir. Begitu kasus center point, saya PK. Itu yang lama saya. Sehingga turun keputusan saya bebas murni. Merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabat saya sebagai seorang warga masyarakat, sebagai pejabat. Tetapi saya tidak menuntut, alhamdulillah saya bebas. Berarti saya dari lapas pulang ke rumah, bukan kemana-mana saya, karena saya bebas murni gitu loh. Jadi itu adalah alasan saya, alasan oleh KPU untuk bisa menerima saya sebagai calon gitu loh. Kasus kedua bebas murni. Bebas murni. Berarti Abang rugi dong. Artinya terpenjara tapi bebas murni, terpenjara tidak bersalah. Iya, betul. Loh, apa putusan PK itu? Ya, sebenarnya putusan PK itu ya ada selain itu, bebas murni, mungkin apa penjelasannya di situ? Tidak ada penjelasan kalau materi. Cuman masalahnya di situ adalah
mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat saya, kemudian membebaskan dari segala tuntutan dan sebagainya. Bahwa yang saya buat itu adalah perdata, tidak Perdata, bukan pidana. Artinya tidak memperkaya diri tidak sendiri. memperkaya diri sendiri. Oke. Jadi terpenjara karena perdata ya. Perdata. Mesti berarti negara berhutang dong kepada abang. Sebenarnya ada yang bilang itu sebenarnya, tapi saya enggak lah, biar aja. Oke. Abang, apa pembelajaran apa, hikmah apa yang abang peroleh dari kasus hukum ini? Saya mengambil hikmah bahwa memang kalau kita mau maju harus gagal. Kegagalan itu harus jadi kita untuk maju. Oke. Saya dalam waktu wali kota, sebagai seorang wali kota yang berprestasi, saya dijadikan Medan ini kota adipura 3 kali berturut-turut, kota yang mendapat penghargaan infrastruktur terbaik, tetapi saya harus jalani itu dengan kasus masalah honor kepala desa jauh sebelumnya diungkap. Yang penting Rahutman berhenti jadi wali kota, saya jalani itu. Begitu abang di dalam, timbul center point. Tidak ada secuil pun tanda tangan saya di situ. Tidak ada. Tetapi itulah membuat saya harus dihukum lagi ditambah. Maka saya ambil surat hukum saya bahwa saya tidak pernah menyurati BPN tentang center point. Itulah membuat saya bebas murni dari kasus. Apakah abang merasa dizolimi? Saya nggak bicara menjolimi lagi sekarang. Waktu itu pun saya hanya berdoa kepada Allah. Saya berhasil membangun masjid di lapas satu Medan, satu masjid terbesar di Indonesia, lapas saya bangun di situ. Gitu? Itu aja kerja saya. Saya ketua BKM, Badan Kenajiran Masjid di sana. Gereja saya benahi, kawan-kawan, rumah-rumah ibadah saya benahi. Rumah ibadah, masjid dan gereja di dalam lapas? Iya, termasuk kelenteng semua saya bangun. Ya, itu aja. Luar biasa. Abang ini sebentar akan ke DPR. Ya, kita doakan semoga yang terbaik buat abang. Kalau misalnya selesai terpilih di DPR dan 2024 November akan ada pilkada, apakah abang bercita-cita untuk kembali ke Kota Medan? Tergantung perintah ketua umum. Paham abang kan? Tergantung perintah ketua umum partai. Oke. Apakah masih ada cita-cita abang yang belum tuntas untuk membangun Kota Medan? Sangat banyak. Apa misalnya? Ya bagaimana untuk menjadikan Medan lebih baik hari ini dari kemarin, esok lebih cerah dari hari ini. Saya itu aja janji saya nggak lain-lain. Kemarin tadi abang menyebut membuat prestasi untuk di Kota Medan, apa misalnya dulu? Membangun kebersihan kah? Ketertiban, pasar, bagaimana masyarakat supaya lancar ke sana kemari. Menjadikan masyarakat ini sebagai subjek pembangunan, itu yang paling utama. Bukan objek. Jangan jadi objek, itu aja kuncinya. Apalagi korban ya. Apalagi korban. Oke. Sekarang coba, tadi malam famili saya dibegal. Sampai sekarang ini dia ada malik, harus ada 45 juta baru bisa dioperasi. Gara-gara dibegal semalam siang. Dibegal ya? Kemarin ya? Dibegal, di Jalan Pancing. Apa nggak prihatin kita? Kapan lagi kota ini aman? Ini perlu didengar Kapolda ini yang saya bilang itu. Dibegal ya? Dibegal. Tadi malam. Sampai apanya itu paru-parunya itu bocor. Waduh. Sedang dioperasi sekarang dia ada malik. Waduh. Itu perlu. Ini contoh. Saya kira ini Pak Kapolda, Pak Imam bisa mendengar apa yang saya sampaikan ini. Ini harus segera diatur strategi. Sebenarnya kita harus cari masalahnya. Masalahnya apa sih? Masyarakat itu apa sih masalahnya? Kenapa harus seperti itu? Di mana sih titik-titik rawan yang harus kita atasi? Mari kita bersama-sama dong. Libatkan masyarakat. Kalau dengan kita mengandalkan kekuatan keamanan kan terbatas sih. Kalau masyarakat tidak mampu. Hidupkan sistem link. Lakukan yang terbaik. Saya kira itu. Iya. Turut prihatin abang atas kejadian yang menimpa keluarga, ya. Oke, kita menuju ujung, abang. Tadi sudah mengatakan akan membuat restorasi untuk Sumatera Utara lewat Partai Nasdem. Anies sebagai calon presiden 2024.
dan berharap Nasdem keluar sebagai pemenang dengan 18 kursi. Ya, semoga terwujud. Silakan Abang sebagai closing statement. Saya dalam kesempatan yang baik ini, terutama kepada Tribuners yang langsung dari Jakarta datang untuk wawancara saya, ini suatu apresiasi yang luar biasa bagi saya, bahwa memang perlu masyarakat ini semakin hari harus semakin kita beri pemahaman, kesadaran bahwa sebenarnya apa ke depan bangsa ini mau kita buat. Jangan dia didomba masyarakat ini. Saya dengan partai manapun baik. Mari kita jangan saling menghujat, jangan saling menjelekkan. Mari kita saling mengajukan program bagaimana kita ke depan supaya masing-masing bisa berhasil. Saya kira itu yang paling penting. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Rahutman Harahap, politisi Partai Nasdem Sumatera Utara. Beliau adalah caleg DPR RI Dapil Sumut 1. Semoga mendapatkan terbaik untuk Nasdem dan Bang Rahutman tentu untuk masyarakat Sumatera Utara. Demikian dari kami, salam dari Medan. Medan juga Binjai, jadi salam dari Binjai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.